mari kita ada pertanyaan dari brosurnya. Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Ayo. Di halaman pertama surat Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Pertanyaan, bagaimana apabila orang yang sudah bolak-balik membaca Al-Quran dan sudah mengaji, tetapi tidak pernah ceramah atau tidak pernah mengatakan walaupun kepada keluarganya? Apakah orang tersebut terkena ayat ini, Ustaz? Mungkin anak gendruwo, tidak bisa ngomong tadi, tidak masalah gitu. Jadi menyampaikan Al-Quran, menyampaikan dakwah ini tidak mesti harus bicara. Ya, dakwah itu bisa bil lisan, bisa bil amal. Ya, walaupun mungkin jarang membicarakan atau menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, tapi perilakunya sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Itu juga dengan perilaku itu, akhlak itu sudah dakwah. Baliknya walaupun bicaranya baik dengan ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak dilakukan dalam kehidupan, itu maka malah dapat teguran dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu bicara tidak kamu amalkan? Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu membicarakan sesuatu yang tidak kamu amalkan? Di dakwah itu tidak mesti dengan bicara. Walaupun bicaranya baik, kalau perilakunya jelek itu tidak sesuai. Kalau Rasulullah di dalam berdakwah, sahabat-sahabat dulu juga begitu. Apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu sama. Ya. Maka mudah, banyak orang tertarik ingin mengerti Islam itu baik, ya, wa yakuna rasulullah sahidan alaikum. Ya, coba dibaca lagi itu surat Al-Hajj ayat 78 itu. Rasul itu menjadi saksi buat kamu. Surat ya, ayat 78 ya. Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Itu aja. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Ya, kan? Dia Allah memilihkan agama kita, Islam ini, bukan untuk menjadi beban buat manusia. Bukan menjadi beban. Tapi di ayat lain malah diterangkan dengan Islam itu menghilangkan belenggu, mengeluarkan kita manusia ini dari gelap kepada terang benderang, yukhrijun nas minadh dhulumati ilan nur. Ya, dari kegelapan dikeluarkan dengan Islam ini ke cahaya yang terang benderang dengan izin Allah. Dan diterangkan di situ Rasul itu menjadi saksi atas kamu orang-orang yang beriman ini tentang baiknya Islam. Islam itu baik. Nah, kalau ingin mengetahui Islam baik seperti apa contohnya, kamu lihat Rasulullah itu.
Sahabat-sahabat yang masih ketemu dengan Rasulullah bisa melihat langsung. Maka dikatakan Rasulullah itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Nah terus kamu sebagai pengikut Rasulullah juga menjadi saksi. Wa takunu syuhada 'alan nas, menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat manusia. Artinya kalau kamu sebagai orang Islam, ya, dengan perilakumu sesuai dengan aturan Islam, itu menjadi saksi di tengah-tengah manusia bahwa Islam itu baik. Contoh baiknya Islam mana? Lihat itu orang-orang Islam. Akhlaknya, ya, perilakunya, ucapannya tidak bohong, janjinya tidak ingkar, ya, diberi amanat juga tidak khianat, ya, itu Islam. Jadi kalau kamu ingin mengetahui baiknya Islam, melihatlah orang Islam. Nah, sekarang ini susah melihat baiknya Islam. Tidak ada para dai, para mubaligh, para ustadz, para kiai, para ulama yang mengatakan Islam jelek, itu enggak ada. Islam itu baik, Islam itu damai, Islam itu sempurna, Islam itu jujur, Islam macam-macam baik pokoknya. Tidak ada cacatnya. Tapi masyarakat atau manusia melihat contohnya Islam baik itu seperti apa? Susah. Yang korupsi-korupsi itu ya orang Islam. Ya enggak? Orang Islam. Yang suka menipu juga orang Islam. Diberi amanat khianat juga orang Islam. Nah terus baiknya di mana Islam itu? Nah maka dakwah itu tidak hanya dengan ucapan. Ucapanmu baik, Islam itu baik, Islam itu baik. Tapi kamu sendiri tidak menunjukkan baiknya Islam. Nah, maka dakwah tidak hanya pada omongan. Ya, walaupun mungkin orang yang kamu tanyakan tidak pernah menyampaikan dengan pembicaraannya, tapi perilakunya menunjukkan ini loh orang Islam. Di tengah-tengah kebohongan, di tengah-tengah korupsi, di tengah-tengah ini tidak terbawa. Dia tetap pegang teguh dalam Islamnya. Walaupun mungkin dikucilkan, walaupun dianggap orang asing. Zaman sekarang kok tidak mau begitu, orang bodoh itu orang asing, itu kan? Itu sudah dikatakan oleh Rasulullah bahwa Islam itu dulu datang ya asing. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a wa tubalil ghuraba. Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah datang Islam, yang ajaran Islam selalu bertentangan dengan adat kebiasaan jahiliyah pada saat itu. Maka orang mengamalkan Islam dianggap orang asing, tidak umum. Tidak rukun dengan tetangga, tidak mau, ya, tidak mau bergaul, karena memang berbeda. Itu larangan-larangan Allah. Tapi Nabi mengatakan wa sayaudu ghariban kama bada. Nanti akan kembali satu zaman orang mengamalkan Islam, ya, akan tampak asing seperti sedia ketika baru datang. Ketika baru mulai dulu. Nah itu. Wah sekarang di tengah-tengah orang jujur, ya, di tengah-tengah orang bohong kok jujur. Ya, mesti kita asing dhewe. Ya, jak ngene ora gelem, jak ngono ora gelem. Gitu. Artinya korupsi ya tidak apa-apa lah, nanti kita tanggung bareng-bareng gitu. Nah sekarang orang pejabat kena urusan hukum masuk penjara itu sepertinya tidak malu itu. Nah, kamu lihat kan, wah batu ke penjara aja. Cek guyang-guyu, cek ngedada temannya gitu malah kok. Ya, itu cek cucuk kok. Ya, misalnya korupsi 10 miliar dihukum 5 tahun. Gitu. Itu masa cek kena remisi. Ya. Nanti orang nganti 5 tahun wis metu, cek sugih deh. Kowe golek duit 1 miliar kan ya susah. Terus 10 miliar. Mula ora kapok. Tidak ada di Indonesia korupsi kok jerah. Apa meneh jane arep kapok, ya terus lihat temannya, itu ya, itu ya, weh rasido malah dadi. Maka saudara kita ini masih muda ini, wakil DPR ini kemarin udah ketemu saya ini.
Masih muda, godaanmu besar, kamu harus kuat. Nanti biar sedikit cerita godaannya apa nanti. Ya pencuci uang, ada wanita atau model dikasih mobil, kasih berlian, kasih ini, malah dibuatkan rumah juga. Ya. Nah sekarang, ya istrinya itu diminta semua, walaupun buat rumah arep dinggoni urung sida dijaluk KPK, disita, sudah semua disita semua. Itu masuk pencucian uang. Artinya sekarang ini ada hukum yang ikut menikmati korupsi, ikut menikmati hasil korupsi yang dimakan pencucian uang itu misalnya diberikan siapa-siapa, ikut menikmati walaupun dia tidak korupsi itu pun kena hukuman 5 tahun katanya. Nah, oke itu susah sekarang ini. Dan sebentar lagi akan pemilihan lagi dah ini. Nah, saudara milih apa sah? Nah, milih siapa kalau orang-orangnya semacam itu? Rakyat itu hampir nggak percaya kepada wakil rakyat. Ini kebetulan ada wakil rakyat pulang ya datang ke sini lah. Ini masih muda nanti perlu banyak dinasihati. Anak muda jadi wakil rakyat itu kalau tidak hati-hati, wis melu sing tua kan itu. Katut kalau tidak hati-hati. Tapi kalau hati-hati, dia tahu bahwa ini ya perbuatan menyimpang, salah, tidak betul. Ya, generasi muda, pengganti generasi penerus sebagai generasi muda harus berani memberantas yang demikian. Kalau tidak, wah apa bedanya? Ya mudah-mudahan Allah memberi pertolongan ya. Yang kuat bisa ya kalau bisa jujur, amanat, nanti bisa kerjasama dengan kita MTA. Kalau enggak ya udah enggak kita pilih nanti. Ya apalagi pertanyaan. Jadi dakwah tidak mesti harus dengan ngomong. Dia perilaku itu lebih real. Ya kalau ngomong ya harus ditepati bicaranya dengan perilakunya harus sama. Jangan bicaranya menerangkan Islam itu baik, Islam itu damai, ya. Akhirnya dinya sendiri tidak pernah damai, dinya sendiri tidak pernah jujur, dinya tidak pernah baik. Nah itu akhirnya, maka Muhammad Abduh pernah mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu baik, tapi baiknya Islam itu tertutup dengan perilaku orang Islam sendiri. Orang Islam perilakunya jelek, jahat, sehingga orang yang tidak mengerti Islam seolah-olah Islam ini seperti itu, jelek seperti itu. Padahal yang jelek itu manusianya, bukan Islamnya.